Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku, makasih banget dan jangan lupa subscribe ya. Nah, buat teman-teman juga yang udah lama subscribe aku, makasih banget buat selalu setia nontonin video-video aku. Oke, kali ini aku mau share kegiatan aku sepulang belanja mingguan ya. Jadi aku mau food prep terus beres-beres masak gitu deh ya. Pokoknya kegiatan di akhir pekan. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Sehat semuanya, semoga ya. Semoga juga dalam keadaan bahagia tentunya, dan tentunya juga penuh rasa syukur menjalani kehidupan ini. Nggak kerasa ya, dari upload video yang sebelumnya itu upload budgeting Februari itu mungkin udah 1 pekan ya sampai aku upload ke video aku selanjutnya ini. Jadi sebenarnya videonya ini udah stok ya, udah nyetok gitu, udah ngantri buat diedit, tapi nggak tahu kenapa lagi mager banget. Kebetulan lagi kerjaan di kantor juga lagi ada gitu ya, lagi lumayan. Dan ya nggak tahu ya, kalau ngedit begini ya kan mut-mutan ya, kadang udah kelar diedit tapi belum diisi suara gitu deh ya. Nah, ini aku cantumin harga-harga belanjaan aku ya, jadi ini aku belanjanya di pasar tradisional gitu. Selain belanja sayur-sayuran, aku juga ada belanja buah-buahan. Aku ada belanja nanas, itu nanasnya 6.000. Terus ada ubi jalar juga yang udah dikupas. Ya Allah, baru awal aja udah keselibet ya. Jadi kalau udah dikupas tinggal dicuci gitu ya, sebelum dikukus atau digoreng. Nah, ini juga ada kentang 10.000. Oh iya, aku itu tinggalnya di Pontianak ya teman-teman, Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah sih ya, budget kayak mau 100 atau 150, 200 itu insya Allah masih dapet ya. Tergantung selera makan aja, sama tergantung anggota di rumahnya gitu ya. Nah, kayak begini dia tuh masih ada yang sistem kayak 35.000 gitu ya. Tadi sayur-sayurannya juga itu 3 ikat 5.000. Terus yang cabe ini juga sama. Nah, ini jeruk sambel, nyebutnya jeruk sambal ya kalau di Pontianak, ini yang kecil-kecil, kayak jeruk nipis gitu, tapi beda sih ya, agak ada manis-manisnya dikit kalau yang ini. Nah, itu juga ya 35.000 gitu deh. Buat minggu awal Februari ini aku belanjanya agak sedikit kalap gitu ya. Jadi belanja buat lauk pauk aku itu 150.000 seminggu biasanya. Tapi kalau di awal bulan gini karena stoknya lagi habis, jadi biasanya aku lebihin pasti belanja protein hewani terutama ya. Jadi lebih banyak gitu. Jadi ini kayak itu ikan kembung aku belinya itu sampai 2 kali gitu ya. Jadi di penjual yang pertama aku dapat sekilo 40, aku beli setengah. Nah, habis itu aku dapat lagi yang sekilo ya cuma 35 gitu. Pokoknya jadi aku beli lagi gitu dari 2 tempat. Terus udang itu aku belinya setengah kilo. Nih tongkolnya ini juga separuh gitu ya, sebelah ikannya. Tapi itu nggak nyampe sekilo gitu ya. Nah, ini aku lagi ribet gitu karena bapak-bapak yang jual itu kurang putus gitu ya, kurang putus motonginnya gitu. Nah, selain beli ikan, udang, seafood gitu, aku juga ada beli ayamnya itu separuh juga 15.000, sama hatinya 10.000, jadi totalnya 25.000. Selain protein ini juga ada proteinnya telur ya, telur ayam, tapi aku lupa ngerekam gitu ya karena telur ayamnya udah aku simpen. Nah, terus juga ada bakso ayam itu ya, bakso ayam itu 15.000. Nah, jadi total belanjaan aku itu 199.000. Udah kayak harga di mall ya, harga baju di mall gitu. Terus ini seperti biasa kalau aku tim yang ayamnya suka diungkep ya kalau food prep, jadi supaya mateng gitu. Nah, aku ungkep dulu hati sama ayam yang udah dibersihin, karena apalagi hati ya, kalau menurut aku itu kalau nggak diungkep itu takut baunya terlalu nyengat gitu ya. Jadi aku senengnya itu hati itu diungkep supaya ya hilang gitu ya bau-bau amisnya gitu. Nah, lanjut setelah aku ungkep ayamnya, aku lanjut nih masak buat menu siangnya gitu ya di rumah. Nah, aku masaknya pindang gembung. Teman-teman ada nggak sih
tahu menu pindang gembung yang bumbunya simpel banget, cuman kayak bawang gitu, terus kunyit sama asam gitu ya. Lebih enak lagi dikasih cabai gitu, diiris-irisin, tapi karena ini aku buat ntar makan anak aku juga, jadi nggak aku kasihin cabai gitu ya. Ini jadi tinggal masukin aja ikannya gitu, ikannya bebas ya, ikan apa aja. Nah, selain enak dimakan langsung gitu ya, ikan yang udah dipindang ini enak banget kalau buat digoreng. Nah, kalau buat anak aku tuh dia sukanya digoreng lagi ya. Jadi ini setelah aku pindangin itu, aku gorengin lagi buat anak aku karena dia kurang suka kalau cuman pindang gitu ya. Nah, jangan lupa dikasih asam supaya nggak amis ikannya ya. Tapi sebelum masak juga tadi waktu aku bersihin ikannya, udah aku kasih jeruk ya, jeruk sambal itu tadi supaya ya hilang gitu ya bau amisnya. Ini udah ada makan lauk yang kuahnya gini, nggak asik kalau nggak ada yang pedesnya dong ya, karena nggak pakai cabai di situ. Aku lanjut nih bikin sambal udang, tapi sambal udang versi yang diiris-iris aja gitu supaya seger gitu ya, supaya cocok sama pindang gembung. Jadi aku iris-iris cabai hijau, cabai rawit, terus tomat. Ini kalau ada belimbing wuluh atau apa gitu yang asem-asem gitu enak ya. Tapi aku nggak punya belimbing wuluh, jadi aku pakainya tomat aja supaya seger gitu. Jadi biasanya kan udang itu disambal yang merah gitu ya, disambal pakai cabai keriting gitu. Tapi kayak begini itu juga enak loh teman-teman, jadi alternatif menu lain gitu ya, selain bikin sambal yang merah-merah aja. Mana gampang lagi, tinggal diiris-iris aja, udah deh cemplung-cemplungin. Kalau di sini bawang-bawangannya aku nggak potong ya, karena aku ada stok yang udah dicoper. Jadi bawang putih, bawang merah yang udah dicoper, terus aku tambahin bawang bombay, ditumis sebentar. Lanjut abis itu masukin udangnya. Nah, udangnya ini dari food prep yang minggu sebelumnya ya, udah ngabisin stok ini aku. Jadi ini udangnya itu yang kupas kulit juga udah aku kupas ya, bukan dikupasin sama yang penjualnya, aku udah kupasin. Jadi gini nih, aku kalau food prep protein udah aku pack sesuai porsinya mau dipakai seberapa gitu ya kiranya. Nah, kalau udangnya udah agak sedikit kecoklatan gitu ya, tapi belum terlalu matang, nah tinggal ditambahin aja saus-sausan ya, bisa ditambahin kecap asin kalau aku ya, kecap asin, saus tiram, cuman di sini nggak ke-shoot ya. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin deh pokoknya ininya cabe-cabeannya gitu, bisa dipakai cabai yang gede gitu ya. Nah, ini aku ada deh rupanya ke-shoot, aku kira nggak ke-shoot ya, aku tambahin kecap asin dikit karena saus tiramnya lagi habis gitu ya, belum beli. Nah, ini pokoknya enak banget deh, sensasi makan udang pedes yang lain gitu, bukan hanya di sambal yang kayak biasa. Masaknya simple tapi dipakein nasi anget itu udah oke banget gitu. Bahkan kalau nggak ada ikan, ini kan pakai ikan pindang tadi ya, kalau nggak pakai ikan pindang itu pakai makan ini aja pakai nasi, udah lahap banget deh pokoknya kalau aku deh ya gitu. Menu-menu sederhana, menu rumahan kayak gini tuh kadang bikin ini ya, bikin pingin nambah gitu. Apalagi itu kalau kayak gini ya kan aku masaknya lagi weekend gitu, jadi begitu habis mateng bisa dimakan gitu, lebih nikmat gitu ya, enak anget-anget gitu. Beda cerita kalau biasanya dibekel, kalau kalau dibekel kan udah agak dingin gitu ya waktu siang makannya. Udah deh gitu aja. Nah, jadi yang tadi aku belanja 200 sampai 200 ribu itu juga biasanya nggak ini ya, nggak sampai bikin kekurangan di minggu selanjutnya, karena kalau aku udah belanja protein sebanyak ini, di minggu depannya aku udah nggak ke pasar lagi. Jadi palingan ntar aku nambahin telur, tahu, tempe, atau misalnya kalau ada yang kurang kayak buat anak aku biasanya paling beli dori fillet atau ayam fillet gitu ya. Nah, ini pindangnya itu penampakan pindangnya kalau udah mateng tadi, karena nggak aku shoot ya di awal. Nah, ini lanjut deh aku susun tadi sayur-sayurnya udah aku potong-potongin, petik-petikin, tapi nggak perlu dicuci ya teman-teman. Dan jangan lupa di bawah kontainernya, boxnya itu dikasihin tisu gitu biar nyerap air.
Dan kontainernya itu pakai yang ada aja ya, yang murah-murah meriah aja. Nah, ubinya juga itu aku potongin, terus aku alasin juga, dan itu awet juga sampai sekarang itu ya, sampai semingguan lebih itu masih oke banget. Nah, ini juga di bagian sisi atas kulkas aku itu ada stok-stok sambal yang udah aku bikin gitu ya, pakai chopper gitu, terus udah ditumis, ada sambal balado, ada sambal bawang, juga ada stok teri-terian, ebi. Nah, ini telur yang tadi lupa aku shoot ya. Jadi kalau di Pontianak itu kebanyakan sistemnya per buah gitu ya. Jadi satu buah telur itu atau satu butir telur itu 2000. Nah, ini bagian sisi atas freezernya. Jadi aku pakai kulkas yang 2 pintu ya teman-teman. Nah, buat proteinnya ada yang aku pakein tempat, ada juga yang aku masukin ke kantong-kantong gitu ya. Karena nggak cukup ya kalau pakai tempat semua, aku masih nggak terlalu banyak cup-cup atau box-box yang kecil gitu. Aku pakai yang adanya aja deh, pokoknya seadanya, nggak perlu beli-beli terus. Nah, ini ayamnya yang udah diungkep tadi aku masukin ke mangkuk aja, terus aku pakein plastik wrap karena itu besoknya mau langsung aku goreng, jadi nggak perlu dibekuin dulu gitu ya. Nah, ini deh gitu deh pokoknya ya, konten sederhana dari dengan ya seadanya gitu deh, pokoknya nggak perlu food prep pakai yang wah-wah gitu ya, yang penting niatnya aja. Sekian teman-teman, makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, see you in the next video, bye bye.